Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Fadilah, berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang insya Allah akan membahas salah satu subbabnya, yaitu urgensi dan manfaat mempelajari tafsir maqasid itu sendiri. Baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya akan memaparkan materi mengenai urgensi dan manfaat mengkaji tafsir maqasid. Di mana di sini terdapat ada pertanyaan. Yang pertama, kenapa perlu mengkaji tafsir maqasid? Sama yang kedua, apa manfaat dari mengkaji tafsir maqasid itu sendiri? Baik, langsung saja ke slide pertama, yaitu rumusan masalah. Di sini saya menyampaikan atau akan memaparkan 3 poin. Yang pertama itu dari apa itu tafsir maqasid sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa perlu mengkaji tafsir maqasid? Dan yang ketiga, apa manfaat dari mengkaji tafsir maqasid itu sendiri? Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu apa sih tafsir maqasid itu sendiri? Mungkin ini terdengar asing, terutama di Indonesia ya, karena masih baru suatu disiplin ilmunya. Meskipun sebenarnya tafsir maqasid itu secara tersirat sudah banyak dibahas oleh para ulama-ulama. Karena simpelnya tafsir maqasid itu membahas suatu makna yang kontekstual. Namun mungkin agar lebih jelas, saya akan menyampaikan tentang dari secara definisi terlebih dahulu. Di mana di sini saya membagi menjadi 2 kalimat, yaitu tafsir dan juga maqasid. Nah, yang pertama yaitu tafsir. Menurut Kamus Al-Munawwir, kata tafsir berarti penjelasan ataupun uraian ataupun keterangan yang menyingkap maksud dari suatu lafaz. Akar katanya berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang bermakna menjelaskan, menguraikan, atau menyingkap sesuatu yang samar. Dalam konteks ilmu Al-Quran, tafsir merujuk pada penjelasan terhadap makna-makna Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian yang maqasidi, di mana menurut Kamus Al-Manawwir, kata ini berasal dari akar kata qasada, yang artinya itu bermaksud, kemudian pergi, ataupun menuju. Di mana jika dalam jamak, maka dia akan menjadi maqasid, yang mengartikan tujuan-tujuan ataupun prinsip-prinsip. Nah, kemudian bentuk kalimatnya berubah menjadi nisbah, sehingga menjadi kata maqasidi, yang berarti yang berkaitan dengan tujuan ataupun bersifat tujuan ataupun bersifat maqasidi. Baik, selanjutnya adalah definisi tafsir maqasidi menurut Profesor Dr. Abdul Mustaqim, di mana beliau adalah salah satu profesor yang sekarang menjadi seorang dosen di Universitas Islam Negeri atau UIN yang berada di Yogyakarta, yakni UIN Sunan Kalijaga. Nah, beliau pun menjadi salah satu orang pertama yang mungkin membahas disiplin ilmu tafsir maqasid di Indonesia itu sendiri. Nah, menurut beliau, tafsir maqasidi adalah salah satu model pendekatan dalam penafsiran Al-Quran yang menitik beratkan pada upaya penggalian maksud-maksud Al-Quran, baik maqasid bersifat partikular atau individu maupun universal, dengan mendasarkan pada teori maqasid Al-Quran dan maqasid syariah, sehingga nilai-nilai ajaran Al-Quran benar-benar mampu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari mafsadah dalam kehidupan manusia. Kemudian, berikut adalah contoh kajian dari tafsir maqasid itu sendiri. Nah, di mana di sini saya mengambil salah satu ayat dalam Quran surat Al-Maidah, yaitu dalam ayat 90,
yang menerangkan tentang larangan minum khamar dan berjudi. Di mana dalam ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di mana dalam ayat 90 ini itu bukan hanya sekedar hukum final dari larangan meminum khamr dan judi, yang dimana kan pembahasan tentang khamr itu terbagi menjadi tiga tahap, di mana ayat ini menjadi tahap final yang awalnya itu diperbolehkan, namun dari segi kemanfaatan masih lebih banyak kemudaratannya, hingga di final ini akhirnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk tidak meminum khamr karena hal tersebut termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, ayat ini atau pelarangan di ayat ini itu bukan hanya sekedar melarang, namun berhubungan pula dengan aspek maqasid syariah, yakni hifzul aql dan juga hifzul mal. Nah, namun di sini saya akan menggambarkan satu pembahasan dalam ayat ini, yaitu mengenai pembahasan khamar saja, di mana di sini saya menggambarkan eh, ada penggambaran tentang eh, hifzul akal dan juga hifdzun nafas. Nah, di sini saya menggambarkan tentang adanya orang yang mabuk. Ini kan dia sedang minum khamar, minum alkohol. Kemudian hasil dari minum tersebut membuat dirinya mabuk atau kehilangan kesadaran. Dari sini saja sudah jelas bahwa dia kehilangan salah satu aspek dari maqasid syariah, yaitu hifzul aql atau kehilangan kesadaran. Yang dimana ini tuh dapat apa ya, atau bersifat domino gitu. Jadi bukan hanya hifzul aql, karena kemungkinan ketika mungkin dia mabuknya sedang di luar, di tempat umum misalkan, ketika dia sendiri dapat mencelakakan dirinya sendiri. Mungkin dapat terjatuh di tangga, ataupun ketabrak, ataupun yang lainnya. Bahkan yang lebih parah, dia pun dapat melukai orang lain. Misalnya dia membawa atau mabuknya itu dalam keadaan berkendara. Nah, sehingga ini bukan hanya mencoreng salah satu maqasid syariah, yaitu yang tadi ya, hifzul aql, tapi juga dapat berefek domino menjadi menghilangkan penjagaan dalam segi eh, nafas atau jiwa, sehingga dia dapat mencoreng salah satu aspek atau salah satu poin dari maqasid syariah sendiri, yaitu hifzul nafas. Nah, sehingga dari efek domino ini, salah satu maqasid dari Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini adalah, atau maksud dari pelarangan adanya pelarangan dari berdasarkan ayat tersebut, dia ini menghindari namanya hal seperti ini, efek domino seperti ini, yang dimana berawal dari minum minuman keras, yang kemudian hal tersebut membuat dirinya kehilangan akal, yang kemungkinan karena kehilangan akal tersebut dia dapat mencelakai dirinya sendiri atau bahkan mencelakai orang lain. Sehingga pelarangannya tersebut bukan hanya sekedar melarang, namun membuat diri kita agar terjaga dari kemafsahat, terjaga dari suatu kesalahan diri, ataupun bahkan dapat mencelakai orang lain. Nah, selanjutnya adalah, emang perlu ya? Oh iya, ini lupa belum dihapus. Emang perlu ya untuk mempelajari yang namanya tafsir maqasid ini? Ya sebenarnya sebagaimana dalam penggambaran tadi sudah jelas sekali bahwa tafsir maqasid ini memang sangat-sangat diperlukan. Apalagi dapat apa, tafsir ini sangat-sangat berkaitan erat dengan maqasid syariah dan juga maqasid Al-Quran. Dan langsung saja, namun di sini saya akan membaginya menjadi 4 poin.
yaitu urgensi dalam mempelajari tafsir maqasid. Yang pertama itu membuat penafsiran lebih hidup, di mana tafsir maqasid itu dapat menggali suatu makna yang di dalam Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga penafsirannya jauh lebih hidup, karena bukan hanya menafsirkan suatu teks ayat saja, atau menafsirkan suatu kaidah ayat dalam Al-Quran, tapi menggali makna ayat tersebut lebih dalam. Nah, yang kedua itu memperkuat relevansi Al-Quran sepanjang zaman, di mana karena tafsir maqasid itu sangat-sangat dinamis, sangat-sangat fleksibel terhadap suatu zaman, maka tafsir maqasid ini dapat membantu Al-Quran, atau bukan membantu, mungkin memperkuat Al-Quran supaya tetap relevan di sepanjang zaman. Karena Al-Quran meskipun kitabnya atau umurnya sudah lebih dari 14 abad, namun Al-Quran akan selalu relevan di masa lalu, masa kini, bahkan mungkin masa depan. Bukan mungkin sih, pasti di masa depan pun akan tetap relevan. Nah, yang ketiga itu menjadi solusi untuk permasalahan kontemporer. Karena Al-Quran sendiri itu relevan, maka dengan adanya tafsir maqasid ini dapat membantu ataupun menjadi solusi untuk suatu permasalahan-permasalahan kontemporer, yang dimana kan permasalahan tersebut biasanya tidak ada di masa lalu atau di zaman klasik gitu. Dengan adanya tafsir maqasid ini, maka dapat membantu eh, ataupun dapat menjadi suatu jalan keluar atau solusi untuk suatu permasalahan yang hadir di zaman sekarang, meskipun dan tidak ada di zaman klasik sebelumnya, gitu. Dan yang keempat itu mencegah pemahaman agama yang terlalu ekstrim, di mana dalam tafsir maqasid ini dia itu tidak hanya menggali makna Al-Quran, tidak hanya menggali makna suatu ayat saja, namun dia pun akan tetap menjaga teks dari suatu ayat itu. Sehingga misal ayat tersebut membahas bahwa eh, ayat ini bahasanya tuh haram, atau pembahasannya tuh memang ayat ini membahas bahwa hal tersebut haram, maka ya tafsir Maqasidi pun akan menafsirkan hal tersebut haram. Tidak bisa menghalalkan suatu yang sudah jelas bahwa di ayat tersebut haram, gitu. Nah, sehingga mencegah pemahaman agama yang terlalu ekstrim. Jadi dia tidak terlalu eh, tekstual, fanatik terhadap teks, namun pula dia tidak bablas menjadi seseorang yang menafsirkan Al-Quran hingga di luar konteks gitu. Terlalu bablas lah, simpelnya gitu. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari tafsir maqasid itu sendiri. Ya kan tadi sebelumnya apa ya, kepentingan atau urgensi dari mempelajari tafsir. Selanjutnya adalah manfaatnya. Di mana di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama itu ada memahami makna Al-Quran secara lebih mendalam. Ya, jadi di mana dengan mempelajari tafsir maqasid ini, kita menjadi atau kita dapat memahami makna Al-Quran secara lebih mendalam, secara lebih mendetail. Jadi bukan hanya mempelajari teks ayatnya saja, namun pula mempelajari makna-makna dari ayat tersebut gitu. Dan yang kedua itu menghasilkan pemahaman keagamaan yang moderat atau al-wasatiyah. Sebagaimana ya ini bisa dibilang mirip-mirip pembahasannya dengan di urgensi tadi ya, agar pemikiran kita atau pemahaman kita terhadap suatu ayat di dalam Al-Quran itu tidak terlalu tekstual, namun juga tidak terlalu bablas dalam memahami konteks dari Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga itu menumbuhkan semangat beramal, ya karena kita mengetahui bahwa ternyata Allah itu menurunkan ayat bukan hanya sekedar menurunkan ayat, jadi melarang di dalam suatu ayat tersebut Allah melarang sesuatu ataupun memperintahkan sesuatu itu bukan hanya untuk hal itu, namun terdapat suatu tujuan atau suatu maksud
tersendiri kenapa Allah menyuruh kita ataupun melarang kita terhadap sesuatu gitu. Sehingga karena kita tahu hal tersebut, kita akan lebih bersemangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kesimpulannya, tafsir maqasid adalah cara memahami Al-Quran yang dengan melihat tujuan dan hikmah di balik setiap ajarannya. Sehingga pesan-pesan Al-Quran dapat tetap relevan dengan keadaan masyarakat masa kini. Pendekatan ini tidak hanya mengikuti makna harfiah ayat, tetapi juga menggali nilai besarnya seperti keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Karena itu, mempelajari tafsir maqasid sangat penting untuk menemukan solusi keagamaan yang lebih sesuai dengan persoalan modern serta tetap berada dalam jalur pertengahan atau moderasi. Pendekatan ini juga membantu agar penafsiran lebih hidup, mencegah pemahaman yang terlalu ekstrim, dan menjadikan Al-Quran lebih mudah diterapkan dalam berbagai situasi baru. Dengan ini, Al-Quran tetap menjadi pedoman hidup yang hidup, selalu relevan, dan mampu membimbing kehidupan masyarakat secara baik. Mungkin itu saja pemaparan materi pada video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.